Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdurrahim di channel Abdur_Rohim ya. Eh Kali ini sebagaimana biasa seputar dunia investasi saya akan membahas tentang robot trading lagi ya. Kita kemarin sudah membahas tentang simple, nanti breaking, habis itu reversal, volume market dan multi event ya. Itu nanti saya juga setelah selesai semua saya bahas, saya juga bikin beberapa contohnya di market real seperti itu ya. Saya biasanya gunakan seperti itu. Um, Sekedar disclaimer sebelumnya, apapun uh, yang saham yang teman-teman pilih di sini berdasarkan daripada hasil video yang ada di konten ini, resikonya teman-teman tanggung sendiri ya. Saya pun juga seperti itu ya, meskipun saya menonton channelnya Astronaci seperti itu, Dokter Gemma dia saran BBCA, Bank Mandiri dan lain sebagainya, saya cuman ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja. Saya analisa sendiri, ya seberapa yang saya mampu, ya, hasilnya ya saya terima sendiri. Karena jujur saja kalau untuk apapun itu di bidang investasi ataupun usaha, ya kalau mungkin bahasa orang awam itu nasib-nasiban ya, mujur-mujuran. Kadang kita bisa untung, kadang kita bisa buntung ya, seperti itu. Oke, di sini uh, aplikasi sejuta umat ini ya, ini betul-betul sangat membantu sekali. Kenapa saya mengajarkan teman-teman robot trading? Jujur, uh, ini salah satu fitur yang sangat membantu saya, karena saya kan paling malas tuh kalau ngelihat candle full time kayak gitu, mulai dari jam buka sampai jam tutup tiap hari, itu paling malas kayak gitu. Ada banyak kerjaan yang mesti harus saya buat, kemudian yang harus saya kerjakan, yang mesti harus deadline. Jadi ya selama dia masih sesuai dengan apa yang saya prediksi, ya oke aja bagi aku kayak gitu. Nah, jadi pas juga saya ikut webinar tentang robot trading ini kan, ada 2 video itu lumayan 2 jaman itu, kalau misalkan dari 1 sampai 2 itu saya ulang-ulang ya, saya coba kayak gitu berulang-ulang kali di real market, dan oh lumayan enak sih, bagus ya, bukan lumayan lagi, betul-betul bagus, sangat membantu ya. Jujur aja untuk robot trading, sekali lagi ini bukan robot trading yang tipu-tipu seperti yang terjadi beberapa bulan kebelakangan kayak gitu ya. Ini ya sesuai dengan kondisi market ya. Gitu. Jadi kalau conditionnya itu kita bisa lihat di sini, kita atur strateginya kayak gitu, ya kan. Nah seperti ini di Trading Views yang andalan saya sih, andalan tempur saya itu. Nah seperti ini. Nah jadi baru kita masukkan di sini ya. Oke, lanjut. Ini kita sudah sebagaimana biasa kita klik dulu di sini new task seperti itu ya. New task, oke. Kemudian ya di materi sebelumnya kita juga sudah tahu ya price condition di sini. Dan kemarin saya juga mohon maaf ini lupa membahas tentang form, kemudian active period. Nah, form ini jam market buka ya. Jadi kalau WIB dia di zona ini, patokannya nih zona WIB ya. Jam 9 sampai jam 14. Jadi kalau misalkan saya orang di Samarinda tinggalnya,
itu kan otomatis zonanya WITA itu kan, jadi saya tinggal tambah 1 jam, dia selisih satu jam. Teman-teman bisa setting di sini juga bisa sesuai dengan zona waktunya atau dibiarkan default seperti ini ya. Kemudian sesudah kita klik price condition seperti ini, jangan lupa teman-teman masukkan nama saham yang teman-teman incar ya. Yang teman-teman incar, saya contohkan di sini Tower ya, yang sudah saya beli kayak gitu. Kemudian kita ambil klik breaking ya. Ini ada menu breaking. Sebelum kita membahas breaking ini, apa sih sebenarnya breaking ini ya? Kondisinya kalau di real market itu, kalau kita lihat, breaking itu manakala satu candle itu sudah menembus titik garis support atau resisten ya. Manakala ada satu candle kayak gini nih, nah dia menembus garis supportnya seperti ini, atau dia menembus garis resisten, maka itu yang dinamakan breaking ya, breaking atau kalau biasanya itu breakout seperti itu ya. Ini dia menembus, ini dia ngebreak garis support, kemudian dia masuk lagi di garis resisten, ini menjadi garis resisten juga karena dia mau balik lagi tapi dia nggak bisa tembus, akhirnya dia turun seperti ini, turun. Nah di sini juga ada garis support nih, nah langsung terjun bebas dia turun, diambil di sini. Ini yang namanya breaking ya, seperti itu. Nah untuk garis support dan resisten itu teman-teman bisa atur menggunakan seperti ini, kotak seperti ini ya, kotak panjang seperti ini, atau juga menggunakan trend line ya. Suka-suka teman aja kayak gitu ya. Ini trend line. Bisa juga menggunakan EMA ya, moving average juga bisa, support resistance, atau teman-teman biasanya menggunakan Fibonacci, Fibonacci retracement seperti ini ya. Nah misal seperti ini kita tarik garis, nah ini persenannya ini ya support resisten seperti itu. Itulah kalau dia sudah berhasil menembus garis resisten, namanya break up ya. Kalau dia sudah berhasil menembus garis resisten, contohnya seperti ini ya, contoh seperti ini. Nah ini dia menembus nih, sudah dia tembus garis resistannya, itu namanya break up. Kalau dia menembus garis support yang seperti ini nih, coba kita lihat, dia tembus seperti ini. Nah ini namanya breakdown ya. Itu nanti kalau penjelasan tentang apa itu support dan resisten, nanti itu ada pembahasannya sendiri, nanti saya bikin videonya juga di technical analysis ya. Ini cuman ya sekedar tahu aja lah kayak gitu ya. Kemudian itu tadi pengertian dari breaking, contoh dari breaking di real marketnya. Kemudian di sini ada compare last price ya. Ini last price, harga yang baru tutup ya. Kalau misalkan market tutup seperti itu, nah itu namanya last price ya. Nah last price itu kita bisa lihat di sini ya, last price-nya itu 915 ya. Seperti itu. Kalau misal di sini sahamnya saham Tower itu lebih besar dari previous close. Nah, previous close itu harga yang kemarin. Ya, harga yang kemarin itu 915, lebih besar daripada harga yang kemarin.
Nah, maka di sini conditionnya jadi up ya. Itu. Kalau teman-teman pilih yang lebih besar. Kalau misalkan teman-teman pilih yang lebih kecil, seperti itu, maka di sini conditionnya jadi down ya. Apa sih fungsi dari ini? Ini sangat berguna sekali ya. Fungsi dari ini sebenarnya kalau dilihat-lihat sih kayak sepele kayak gitu kan. Tapi ini jujur sangat membantu sekali ya, sangat penting sekali. Kalau misalkan teman-teman pilih yang lebih besar seperti ini kalau saya biasanya saya gunakan untuk taking profit ya. Tapi kalau dia breakdown seperti ini ya, kalau dia lebih kecil sama dengan harga yang kemarin, artinya ini dia turun untuk posisi stop loss saya. Itu tadi ya. Misal kita pilih di sini, contohnya lebih besar daripada harga yang kemarin. Artinya dia condition di sini lagi dia naik ya. Kita prediksikan ke depannya harganya naik lebih besar daripada harga yang kemarin ya, harga 915. Katakanlah di sini kita ambil contohnya condition up-nya sih berapa sih dia naiknya. Teman-teman bisa pilih di sini misal 5 perak seperti itu ya. 5 perak dia naik, atau mungkin teman-teman bisa pilih 10 kayak gitu ya. 10 perak dia naik, estimasinya di sini bisa juga pilih persen. Misal kita pilih 2% kayak gitu, 3% kita mau taking profit, itu bisa ya, terserah teman-teman atur baiknya kayak gimana. Kalau saya sih lebih enak pakai perak ya, pakai rupiah, hitungan uang. Kemudian di sini untuk previous close, teman-teman bisa pilih nih harga tutup kemarin, kemudian bisa juga harga tertinggi kemarin yang sudah lalu, atau harga tertinggi bukan harga tertinggi ya, ini harga tinggi kemarin, harga rendah kemarin ya. Ini bisa teman-teman atur sesuai dengan strategi teman-teman. Nah, saya contohkan di sini yang harga tutup kemarin ya. Harga tutup kemarin itu 915, kemudian harga ini juga harga hari ini barusan tadi tutup itu di 915 juga, makanya dia kuning nih. Kemudian sudah kita tambahkan, misalkan dia naik di 5 perak, kemudian saya pilih di sini kumulatif dance. Di sini saya pilih 100 lot ya. Jadi kumulatif dan ini 100 slot yang sudah selesai dieksekusi ya. Kalau remaining over volume ya, kalau remaining over volume kita pilih, artinya sudah tersisa 100 lot ya, tinggal 100 lot lagi kayak gitu kan yang ada di over. Nah, jadi kalau saya pilih kumulatif dan seperti itu. Jadi dia harus benar-benar sudah dieksekusi terlebih dahulu, nggak ada yang cabut antrian dan lain sebagainya kayak gitu kan. Maka saya siap beli, katakan seperti itu. Kemudian di sini saya pilih di condition valid until, katakanlah saya pilih di tanggal 24 ya, sampai tanggal 24. Kondisinya di sini, misalkan kalau kita lihat di real market ya, seperti ini. Nah, apabila dia ngebreak ya, dia menembus angka seperti ini ya, dia menembus garis supportnya seperti ini ya, dia tembus garis supportnya sini, set ya gitu ya kan. Di sini
sebanyak 2%, katakan, atau 5 perak di situ, maka misal saya mau buy, ya, saya mau beli, ya. Nah, kemarin kita sudah bahas limit order, ya, ada market, kita sudah bahas limit order, ya. Ini juga bisa sih, kondisi ini teman-teman pakai yang limit order. Tapi saya mau ngebahas market order, ya. Apa sih bedanya market order sama limit order, ya? Kalau limit order itu kita limit nih, misal di best bid price, kayak gitu kan? Artinya dia di limit di sini nih, dibatasin cuma di sini aja saya mau ngantrinya, nggak mau ke yang lain-lain, kayak gitu kan? Kecuali misal saya pilih more action kayak gitu, mau di no baru bisa. Nah, seperti itu ya. Tapi berbeda untuk market order. Market order ini pokok aku mau beli saham ini entah ditaruh di mana, kayak gitu kan. Mau itu dia di bid, di base, atau tik 1, tik 2, tik 3 sampai tik 4, kayak gitu. Pokoknya aku mau beli, kayak gitu. Ya. Misal kita beli 10 lot, katakanlah seperti itu ya. 10 lot, estimasi harga misal di 898 misal seperti itu ya. Kemudian di sini kita juga bisa melimit, bisa membatasi kalau kita mengklik mencentang di sini price not higher than, atau harga tidak lebih tinggi dari, misalkan di sini saya kasih patokan, di sini saya kasih batas 915, ya, seperti itu. Jadi dia artinya di sini kalau kita pilih market order, kita bisa ngantri di sini nih, ditaruh antrian di mana aja pokoknya. Syukur-syukur kita bisa dikasih harga terendah, dikasih harga sini. Yang penting dia nggak lebih dari ini. Tapi kalau teman-teman nggak centang ini, maka bisa di mana aja. Yang penting dia di sini. Pokoknya aku mau beli saham tower 10 lot, ya di sini pokoknya. Terserah di mana aja. Tapi kalau misalkan ini kita centang, nah maka dia kasih batas jangan sampai lebih dari harga 915, seperti itu. Nah, dengan berapa banyak saya beli nih? 10 lot, katakanlah seperti itu. Kemudian di sini misal saya klik di sini with interval. Nah, kalau misalkan saya pilih klik with interval, maka 915 ini tidak akan berfungsi lagi, gitu ya. Jadi batas tertingginya ini nggak berfungsi lagi. Dia akan oper, ya, ke overprice. Jadi ke 920 ini. Jadi ketika ini sudah ngantri banyak nih, padat, ya gitu kan. Nah, nggak kebeli-beli, maka dia langsung oper ke sini otomatis seperti itu kalau kita mengartikan with intervalnya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak ngaktifkan, ya nggak ada masalah kayak gitu kan. Ini sih kondisinya sih kalau saya dulu beli saham bull itu ya kayak gini, itu susah, antriannya padat kayak gitu, orang ya gimana kayak gitu. Tapi ya waktu saya menggunakan market order ini di big cap, itu perusahaan-perusahaan besar yang liquidnya besar, itu tanpa saya aktifkan ini nggak ada masalah, saya tetap dapat harga di sini, saya batasin kayak gitu. Kemudian ini sudah terisi ya, condition sudah terisi, kemudian actionnya juga sudah kita isi. Sudah selesai kita isi, sudah sesuai dengan ini, kita misal pilih
ketik di sini user label, terserah teman-teman mau pilih, misal di sini buy one ya. Teman-teman bisa klik di sini baru save task. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, artinya apa ya, data-data yang kita input sudah pas, sudah bagus ya, nggak ada yang salah lagi ya. Periode aktifnya itu di jam market buka sampai tutup, kemudian ini sudah aktif. Yang mana di sini cara bacanya itu saham tower apabila harga kemarin ya, bukan harga kemarin, harga barusan lebih besar ya, harga barusan yang tutup tadi lebih besar daripada harga yang kemarin. Nah, break up-nya naiknya itu sebesar sebanyak 5 ya, 5 itu 5 perak, maka saya akan beli sorry. Ini sudah terakumulasi lotnya sebanyak 100 lot ya, terakumulasi dan sebanyak 100 lot sudah tereksekusi, selesai tereksekusi sebanyak 100 lot, maka di sini saya akan membeli membeli 10 lot yang mana tidak lebih dari 915. Ini perintahnya ya. Jadi kondisi market di sini saya perintahkan robot tradingnya seperti ini ya kan. Maka kita klik OK seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini artinya kita tinggal tunggu aja lagi kan. Itu sudah jalan dia. Jadi seminggu kemudian itu ya kita tinggal lihat aja dia eksekusi dia eksekusi apa tidak kayak gitu. Tapi sih sejauh saya memakai ini beberapa kali dia langsung eksekusi kayak gitu ya kan. Karena ini bukan cuman untuk kita yang sibuk kerja aja sih sebenarnya, biarpun kita mantengin juga kadang lepas juga kayak gitu. Jadi bagi aku sih, biarpun aku bisa mantengin ini tiap hari kayak gitu, ya tetap momentum harus jangan sampai ketinggalan. Kalau misal di sini kita mau kondisinya, kita kembali lagi new test ya. Misalkan pada kondisi breaking ini saya mau taking profit ya. Artinya di sini saya perintahkan untuk jual ya kan. Jadi tetap last price ya. Dia naik di 5 perak, katakan seperti itu. Saya pilih masih previous close seperti itu ya. Di sini saya pilih kumulatif dan sebanyak 100 lot, katakan seperti itu contohnya. Oh iya, sorry, ini saham tower, saya lupa lagi klik ya. Kemudian sudah ya, saham tower lebih besar daripada harga yang kemarin sebanyak 5 perak naiknya. Kemudian akumulatif dannya sebanyak 100 lot. Kemudian saya aktifkan condition valid until-nya pada tanggal 24, misalkan seperti itu. Sampai tanggal 24 saya pilih sell ya, saya pilih jual. Artinya nih saya mau taking profit nih. Ya kan, jadi kalau dia sudah di harga di titik resisten seperti ini, kita lihat contoh dulu ya. Saya misal nih beli di mana, misal contoh ya, ini saya beli di sini, kemudian saya mau taking profit di sini nih ya, saya mau taking profit di sini ya, katakanlah seperti itu ya kan. Nah
misal tadi harga yang kemarin itu 915, kemudian harga penutupannya yang barusan ini 915 juga kayak gitu. Oke, saya mau jual, saya pilih market order ya. Saya pilih market order juga. Pokoknya nggak perlu antrian mau di mana aja. Pokoknya yang penting jangan lebih daripada 915 lah, katakan seperti itu. Ya kan? Uh, Misal di sini 915, oke, ini saya sudah tinggi banget lah, saya sudah sampai puncak lah, sudah itu kan. Oke, ini nggak ada masalah ini kan. Ini juga sudah jauh betul sudah harganya. Misalkan saya mau jual sebanyak 33 lot, katakan. Saya jual semua. Nah, saya aktifkan with intervalnya. Kalau misalkan penuh antriannya, yang bagian sini, yang bagian bid sini, ya saya aktifkan kayak gitu. Atau juga biasa untuk ini saya tidak aktifkan ya, over ini pokoknya semuanya aja kayak gitu, 33 lot kayak gitu. Nah, oke. User labelnya di sini kita klik sell, kita tulis sell one ya. Oke. Maka saya klik save task sebagaimana biasa. Oke, nah seperti ini. Dan sangat mudah ya, sangat mudah sekali ya. Memang kalau dari sisi materinya sih kelihatan ribet ya, kelihatan ribet kayak gitu. Tapi ya kita kalau sudah terbiasa tuh mudah banget kayak gitu. Jadi ketika saham tower ini ya lebih besar daripada harga yang kemarin, tinggi apa dia break up, dia naik itu, dia menembus resisten itu sebanyak 5 perak, sudah kumulatif dan semua lot itu sudah selesai dieksekusi sebanyak 100 lot di sini, maka saya perintahkan dia ini robot trading mengeksekusi sebanyak 33 lot untuk dijual kayak gitu ya. Saya juga mengaktifkan message nomor HP, kemudian juga alamat email seperti itu ya. Itu kalau kita mau taking profit ya, kita klik kanan kayak gini, tekan delete kalau kita mau delete ya. Sama juga kalau misalkan kita mau stop loss ya, teman-teman mau stop loss, kondisinya juga kurang lebih sama kayak gitu. Kita ketik saham tower, kemudian kalau stop loss saya pilih sorry, ini breaking simple. Kita pilih breaking, kemudian di sini kita pilih kurang harga barusan kurang dari harga yang kemarin, misalkan dia jatuh ya sebanyak 5 perak kayak gitu ya kan, sudah tereksekusi semua sebanyak 100 lot misalkan sampai tanggal 24 mesin trading ini kita jalankan, kemudian kita pilih sell karena kita mau stop loss nih. Saya kalau stop loss pasti condition done seperti itu. Saya pilih market order, pokoknya saya mau jual seperti itu. Ini saya pilih 33. Oke, terserah di harga mana aja, saya sudah misalkan sudah stres kayak gitu kan ya, sudah stres habis lah pokoknya. Sell once, oke, save. Nah, ini sesimpel itu ya, sesimpel itu cara mengeksekusinya, tapi sangat
bermanfaat sekali ya teman-teman. Kita klik kanan, tekan delete kalau mau ini ya. Jadi ya untuk teman-teman yang punya kesibukan kayak gitu ya, ataupun saya juga sudah pakar lah kayak gitu ya kan. Tapi saya tidak mau ketinggalan momentum ya, saya sering menggunakan robot trading ini aja kayak gitu. Walaupun saya mantau tiap hari juga tetap saya gunakan robot trading ini ya, sesuai dengan ada yang di sini kayak gitu ya. Jangan sampai saya ketinggalan momentum kayak gitu. Karena sedetail-detail apapun kita kalau melihat seperti ini ya kan, ya dia tetap ada momentum-momentum yang pas itu kita kadang terlewat kayak gitu ya kan. Jadi ya supaya jangan sampai kelewatan ya, oke kita gunakan robot trading itu sih. Itu jadi ya kalau saya tuh antisipasi kalau misalkan sudah saya biasanya menggunakan robot trading itu bukan untuk dia memprediksi sampai naik ke atas ini, enggak gitu. Jadi kalau sudah dia sudah seperti ini kayak gitu ya, sudah seperti ini gitu kan. Ya, misal kondisinya seperti ini ya kan. Tek, nih sudah jatuh kayak gitu kan, sudah jatuh lah, sudah. Besok nih dia bakalan kemana nih? Misal saya prediksi nih dia kalau dia jatuh dia saya sudah stop loss lah katakan kayak gitu. Ya sudah, aktifkan robot tradingnya. Atau misalkan saya mau taking profit, misalkan karena ini saham lagi bearish kayak gitu. Nah, ketika kondisinya di sini saya mau taking profit kayak gitu. Tinggal diaktifkan. Seperti itu ya. Robot trading ini sesuai dengan kondisi market, sesuai dengan strategi teman-teman kayak gitu. Penting saya menggunakan ini supaya tidak greedy, tidak rakus dan juga nggak nggak panik lah kayak gitu ya. Jujur secara teori sih kita tinggal tarik-tarik seperti ini aja, tapi kalau misal kita kalau kita trading, itu deg-degan juga itu kan. Contoh aja misal, ini kan saham lagi tren naik kencang kan ini. Seperti itu. Tapi pada saat kita trading di sini nih, misal kita beli di sini lah, katakan pucuk sini. Nah, dia naik kayak gini, dia turun. Aduh, ini jangan-jangan dia turun ke bawah lagi. Itu was-was juga, deg-degan juga. Jadi ketika kita gini nih, deg-deg, deg-deg, deg-deg. Pasti sudah itu jantung berdetak, kan? Gitu. Ya jujur aja sih untuk saham tower ini baru kali ini saya lihat candlenya yang seperti ini. Tingginya entah lagi mabuk apa enggak itu ya. Yang beli ini nggak tahu juga saya sampai setinggi ini. Ini berapa pip ini ya? Berapa persen ini kalau saya cek ini? Sampai 18% nih, 250 tik ini. Iya, kalau nggak salah 250 tik pip ya. Ini 18,77%. Itu makanya waktu saya ngecek ini ya, saya sudah beli, saya sudah terlambat ini. Saya sudah posisi di sini. Waktu itu sudah posisi DBR seperti ini. Makanya saya hati-hati juga ini. Itu saya bikin garis support ya ditembus, kemudian tembus lagi seperti itu sampai ke bawah sini. Saya di sini saya stop loss di sini, sudah nggak ada harapan lagi kayaknya sudah. Kemudian saya biarkan sampai ke sini, terus jatuh lagi sampai di sini, nah baru dia naik, gitu kan. Saya juga kemarin itu juga asal juga sih, karena ini puncak tertinggi kan, nggak ada lagi nih. Jadi saya bikin tarik garis trendline kayak gini aja, kayak gitu. Sewaktu saya beli di sini, beli di sini. Sorry, di mana ya saya belinya ya? Oh, di sini nih, sorry. Beli di sini, saya tarik trendline seperti itu, ya kan? Nah, kebetulan juga sudah ada juga di sini anunya, pucuknya,
beli di sini, ternyata dia harap saya waktu itu contoh ya, ini mana, sorry coba cek dulu. Harap waktu itu saya waktu beli di sini itu dia begini nih bentukannya. Jadi dia naik dulu kayak gini, turun dan sah kayak gitu. Maunya kayak gitu kan. Dia langsung naik nih. Dia langsung naik shoot kayak gitu kan, berbalik arah lah kayak gitu. Ternyata enggak kayak gitu kan. Saya sudah wanti-wanti ini, begitu dia teng turun, sudah saya stop loss langsung. Pas di sini sudah nggak berani lagi, saya tunggu aja sampai dia jatuhnya di sini. Waktu itu saya tunggu jatuh ya kan, di sini baru tuh ya, jujur aja sih ya, deg-degan juga. Ini aja saya masih, kalau misalkan dia naik misalkan seperti itu, dia naik seperti ini ya, ini saya coba delete dulu. Misal dia naik kayak gini, kalau dia nggak bisa ngebreak nih, nggak bisa dia tembus di sini, kemudian dia turun begini nih, ini kalau bahasa kami orang Kalimantan, pacangan jatuhnya dalam lagi nih. Pacangan seperti ini dia bentukannya kayak gitu. Kalau sudah seperti ini ya jauh betul ini, boncos gitu. Makanya di sini ini hati-hati. Ini kan saya masuknya di harga ini memang ya hati-hati betul, karena ini kondisinya bearish ya, dia lagi turun. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat di sini dia lagi trend ya, kalau kita lihat di sini dia lagi trend ya, secara garis besar dia uptrend. Tapi waktu saya tarik di sini nih, ini sudah dia downtrend, dia sudah ngebreak di support yang sini. Jadi sudah dia turun kayak gini, downtrend kayak gini. Saya bikin support di sini. Kemarin itu saya bikin support di sini nih. Support di sini nih. Harap nih sudah ini titik terakhir, udah dia sudah naik lagi. Tahu-tahu masih juga kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan aja ini sudah terakhir, dia naik lagi. Tapi ya tetap prediksi terburuk tetap saya siapkan kayak gitu. Jadi untuk kalau dia seperti ini, dia nggak mampu ngebreak ini garis ini, dia turun, saya langsung amankan aja sudah kayak gitu. Tapi kalau dia kondisinya seperti ini, gitu, dia turun, dia ngebreak seperti ini, dia pasti turun nih. Nah, turun dulu sebentar, baru dia naik lagi. Ini ya bisa lah kita pertahankan ya, bisa kita pertahankan kayak gitu. Tapi kalau dia belum sampai ngebreak, ini saya langsung amankan aja. Walaupun kondisinya dia bisa jadi dia break dia jatuh sebentar baru dia seperti ini, bisa jadi. Tapi saya sudah amankan sudah itu ya. Kecuali kalau dia sudah break seperti ini, dia naik lagi, nah sudah dia tembus nih garis yang kedua nih ya, baru saya belinya di sinilah, paling tidak ini titik anunya ya. Jadi saya tarik garis resistannya seperti ini, strateginya seperti itu. Jadi pas di sinilah itu baru saya beli. Jadi saya sudah amankan.
Karena ya kalau kita nggak diamankan, ini jatuh, dia betul-betul jatuh, selesai. Apa ya, rugi, walaupun nggak rugi banget tapi kembali modal aja kayak gitu, ya kan. Tuh ya sedikit saya sharekan ke teman-teman suka duka kita trading ya. Walaupun seperti ini juga, kalau kalau teman-teman betul-betul real trade di sini, ini deg-degan, pasti deg-degan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sharingkan ke teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kalau misalkan ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and share ya. Mungkin penjelasan saya mungkin ada yang kurang pas, mungkin teman-teman bisa atur di kolom komentar ya. Ada yang ketinggalan, mungkin ada yang harus, silahkan teman-teman kasih masukan, kritikan, dan saran gitu ya. Maklum juga saya juga masih newbie, pemula juga. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.